Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-14. Saya akan membacakan firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada pagi hari ini adalah saling membantu satu dengan yang lain sebagai wujud kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara, adalah wajib bagi kita yang sudah berkeluarga untuk mencukupi semua kebutuhan keluarga kita, ya. Demikian juga jika orang tua kita sudah tidak mampu lagi untuk bekerja, kita juga berkewajiban untuk menopang kebutuhan orang tua kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, setelah kewajiban kepada Tuhan dan keluarga terpenuhi, kita melangkah ke tahap selanjutnya, yaitu memperhatikan orang lain atau saling membantu atau membantu sesama, ya. Nah, dalam 2 Korintus 8 ayat 12 Paulus berkata demikian, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Nah, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Nah, artinya apa? Dalam pemberian atau dalam memberi kepada orang lain, kita juga harus menyesuaikan dengan kemampuan kita. Nah, setelah kebutuhan keluarga terpenuhi dan kita masih punya kelebihan, maka kelebihan itulah yang kita gunakan untuk menolong sesama, ya. Jadi kita utamakan keluarga kita terlebih dahulu. Jika keluarga kita sudah kebutuhannya sudah terpenuhi, maka kelebihan yang kita miliki atau ibaratnya sisa, ya. Contoh nih, kita belanja, ya. Kita belanja memenuhi kebutuhan keluarga kita. Kita ambil contoh-contoh saja, ya. Contoh singkat atau contoh yang paling sering kita lihat terus dalam lingkungan keluarga kita, ya. Contoh kita beli kebutuhan-kebutuhan seperti beli beras, beli bawang, beli cabai, beli minyak goreng dan semacamnya, yang kebutuhan-kebutuhan dapur. Dan kita juga memenuhi misalnya atau beli buah atau apa semacamnya itu kan. Nah, setelah kita selesai membeli kebutuhan-kebutuhan di dalam rumah kita, memenuhi kebutuhan rumah tangga kita, memenuhi kebutuhan orang tua kita, ya. Setelah semua dalam rumah aman, kita beranjak ke luar untuk membantu orang lain. Misalnya kita punya uang 1 juta, kita belanja, habis total sekitar 600-an gitu, sisa 400. Nah, 400 itulah kita pergunakan untuk membantu sesama. Contoh, kita beri sumbangan kepada orang lain yang membutuhkan atau menolong. Punya 400 itu kita gunakan untuk menolong orang lain, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan sebaliknya kita menolong orang lain tapi keluarga sendiri kita korbankan, ya. Orang tua, anak, istri terlantar dan hidup dalam kekurangan. Jadi enggak, ya. Jadi kita harus terus memperhatikan keluarga kita. Kita mencukupkan kebutuhan keluarga, terus kita baru beranjak ke luar, ya. Jadi kita tidak memfokuskan diri hanya untuk orang lain, tapi keluarga kita terlantar gitu. Enggak, ya, konsepnya enggak gitu. Jadi kita sama-sama, kita melihat keluarga kita memperhatikan juga orang lain. Jadi semuanya sama-sama kita perhatikan, satu gitu. Jadi kita tidak ibaratnya tidak berat sebelah gitu loh. Dan juga kita juga tidak boleh hanya keluarga orang lain tidak kita perhatikan. Tapi tidak, kita harus memperhatikan A, kita juga harus memperhatikan B supaya ada kesinambungan, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kita yang hidup keberkatan atau terberkati wajib memperhatikan orang lain, terlebih-lebih terhadap mereka yang hidup dalam kekurangan, ya, supaya kelebihan yang kita miliki dapat mencukupkan kekurangan mereka, ya Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, janganlah kita menjadi orang Kristen yang egois, yang hanya mementingkan diri sendiri, ya. Kita juga harus melihat orang lain. Kita harus melihat kebutuhan-kebutuhan orang lain. Walaupun tidak semuanya kita penuhi, tetapi setidaknya kita punya bantuan. Kita menolong sesama. Mungkin kita tidak bisa menolong misalnya pakai uang atau materi. Kita bisa nolong mereka dengan jasa kita. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menolong orang lain, Bapak Ibu. Tidak mesti harus kasih materi, kasih uang, kasih ini, kasih ini. Enggak, kita memberi semampu kita. Kalau kita tidak bisa memberi materi, kita bisa memberi tenaga kita, jasa kita untuk menolong mereka, ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kita harus sama-sama saling memperhatikan, sama-sama saling membantu, ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Galatia 6 pasal 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita hanyalah pengelola atas berkat yang Tuhan percayakan. Jadi bukan pemilik, ya. Kita hanya pengelola dari berkat-berkat yang Tuhan kasih kepada kita. Kita bukan jadi pemilik, ya. Ibaratnya hanya dititipkan kepada kita. Dititipkan, kita kelola, kita berikan kepada orang lain. Jadi Tuhan memberikan berkat kepada kita bukan menjadi milik pribadi kita, tidak. Tetapi kita hanya menjadi, ibaratnya hanya menjadi penyalur atau pengelola saja. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jika menyadari hal ini, kita tidak akan menjadi orang yang pelit atau kikir, tapi mempunyai hati yang terbeban terhadap orang lain sebagai wujud nyata kasih kita kepada sesama, ya. Nah, dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 17 berkata, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Ya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang berbelas kasih kepada sesama, pasti hal itu digerakkan oleh kasih Kristus yang tinggal di hatinya. Selamat beraktivitas, dan dalam anugerah dan penyertaan Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.